mendengar firman yang menambah rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami dan ajar kami supaya makin hari kami makin bersyukur melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa surgawi. Tuhan, berikan akal budi pikiran yang baik untuk kami bisa menerima, mengerti firman Tuhan, dan lebih-lebih melakukannya dalam hidup dan pelayanan kami. Tolong kami dalam menyampaikan, biarlah kebenaran firman yang disampaikan Tuhan jauhkan dari kesalahan bahkan kesesatan. Kami siap belajar firman Tuhan, pimpin kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat dulu kembali. Baik, shalom. Shalom. Pertama-tama selamat ulang tahun ya. Bersukacita sekali boleh di ulang tahun yang pertama ini saya mendapatkan kesempatan memberitakan firman Tuhan buat saudara-saudara. Tema kita malam ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat teks Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 65 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasab. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi kumpalan-kumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, Mazmur ini adalah suatu Mazmur syukur. Dan ini adalah Mazmur yang sering dinyanyikan dalam bait Allah sebagai rasa syukur umat Allah terhadap seluruh berkat Allah yang diterima. Sejumlah penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini itu dilatar belakangi dengan adanya suatu musim kemarau yang panjang di Israel, sehingga tidak ada hujan sama sekali yang mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Sawah, ladang, kebun semua tidak menghasilkan apa-apa. Dan itu menyebabkan terjadinya kelaparan yang panjang di Israel. Dalam kondisi semacam ini, mereka datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong mereka dengan memberikan hujan bagi mereka. Masa kelaparan pun telah lewat, dan sebagai rasa terima kasih mereka atas pertolongan Tuhan itulah maka Mazmur ini dibuat dan
mereka menggunakannya sebagai cara mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekalipun begitu, konteksnya atau latar belakangnya, ide-ide di dalam Mazmur ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga ungkapan syukur yang dinyatakan di dalam Mazmur ini tidak semata-mata urusan Tuhan memberikan hujan pada mereka sehingga mereka terlepas dari kekeringan, tapi dikembangkan sedemikian rupa sehingga pemazmur memberikan ada banyak alasan lebih daripada sekedar Tuhan memberi hujan pada mereka yang menjadi dasar mereka bersyukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur ini dibuat untuk mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi dasar ucapan syukur umatnya kepada Tuhan. Dan kita mau mencoba hari ini melihat hal-hal apa sajakah yang diungkapkan di dalam Mazmur ini yang menjadi dasar dari ucapan syukur. Pertama-tama kita bisa lihat bahwa kita mengucap syukur karena Allah mendengar dan menjawab doa. Syukur karena Allah mendengar dan menjawab doa. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Sesuai konteks yang dikatakan para penafsir, itu berarti bahwa mendengar doa di sini dikaitkan dengan doa meminta hujan kepada Tuhan. Doa supaya kekeringan segera berlalu, kelaparan segera berlalu, dan Tuhan ternyata mendengar doa mereka. Mereka bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Maka ini juga menjadi dasar syukur kita hari ini, bahwa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan karena Dia Tuhan yang mendengar doa. Bahwa Tuhan mendengar doa, Tuhan kita mendengar doa, itu bisa dikontraskan dengan Tuhan-Tuhan palsu atau Allah-Allah palsu bangsa-bangsa lain yang tidak bisa mendengar doa pengikutnya. Dalam Mazmur 111 ayat 4 dikatakan, berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, punya telinga tapi tidak mendengar. Lalu dilanjutkan, punya hidung tapi tidak bisa mencium, punya tangan tapi tidak bisa meraba, punya kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Itulah gambaran pemazmur tentang Allah-Allah palsu bangsa lain, punya telinga tapi tidak bisa dengar. Itu beda dengan anak Israel yang mendengar doa. Gambaran kemustahilan berhala-berhala kafir yang tidak bisa mendengar doa umatnya nampak juga misalnya dalam kisah pertarungan antara Elia dan Nabi-Nabi Baal. Nabi-Nabi Baal berseru-seru kepada Baal. Apakah Baal mendengar mereka? 1 Raja-Raja 18. Mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Dan nanti kita bisa lihat ayat 29. Sesudah tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Begitulah gambaran ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan palsu yang berkontras dengan Tuhannya Israel, di mana ketika Elia yang bertarung dengan mereka memohon kepada Tuhan, ada jawaban. 1 Raja-Raja 18 ayat 36, tampillah Nabi Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku. Ayat 38, lalu turunlah api menyambar habis korban itu. Dan itu jelas menunjukkan bahwa doa Elia
itu didengar atau Tuhan mendengar. Jadi Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Dalam Yeremia 29, dan apabila kami berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Jadi syukur ini pertama kali dinaikkan karena Tuhan dengar doa. Tapi saudara, kalau Tuhan cuma mendengar dan hanya titik pada mendengar, apa artinya? Karena itu Mazmur melanjutkan, Tuhan bukan hanya mendengar. Perhatikan ayat 6, Mazmur 5 dan ayat 6. Engkau menjawab kami. Bukan cuma dengar, tapi menjawab. Lagi-lagi, secara konteks Mazmur ini berarti bahwa Tuhan menjawab, berarti Tuhan menjawab permohonan mereka agar kekeringan berlalu. Tuhan menjawab permohonan mereka agar hujan diberikan dan kelaparan berlalu. Tuhan mendengar, dia menjawab. Ada beda antara menjawab doa dengan mengabulkan doa. Saya teringat ketika Paulus bicara soal duri dalam daging. Sudah 3 kali aku berseru supaya duri dalam daging itu diangkat. Tapi jawab Tuhan, cukup kasih karunia. Permohonan Paulus tidak dikabulkan, tapi doa Paulus dijawab. Lalu Tuhan menjawab, cukup. Berarti Tuhan tidak berkenan menarik duri dalam daging Paulus. Permohonan Paulus tidak dikabulkan, tapi apa yang dia minta itu Tuhan jawab. Maka Tuhan memang tidak selalu mengabulkan doa, tapi dia selalu menjawab anak-anaknya, biarpun jawabannya adalah tidak. Ada orang bilang Tuhan biasa punya 3 jawaban kalau ada anak yang berdoa. Ya, tidak, tunggu dulu. Ya, tapi semuanya jawaban. Jadi memang kita harus katakan bahwa Allah kita selalu mendengar doa kita. Dia selalu menjawab doa kita, biarpun dia tidak mengabulkan permohonan kita. Tapi Mazmur mengembangkan lagi ide ini. Apakah ada kemungkinan Allah mendengar doa kita, mau menjawab kita, tapi dia tidak mampu? Tidak. Itu mustahil. Mengapa? Karena dia maha kuasa. Karena itu kalau dia mau mengabulkan, tidak ada kemungkinan dia tidak bisa atau tidak mampu mengabulkan. Maka Mazmur berlanjut di ayat 5 dan 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Lalu ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Maka Mazmur mengatakan untuk menjawab kami itu dengan perbuatan yang dahsyat, ada tanda-tanda mujizat. Jadi jika Tuhan itu punya tanda mujizat dengan perbuatan yang dahsyat, mana mungkin dia mau mengabulkan tapi tidak bisa? Itu mustahil. Tuhan itu maha kuasa. Lalu kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan lewat apa? Ayat 7 dan 8. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang mengadakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Apa maksud Mazmur di sini? Maksudnya begini, bahwa jika Tuhanlah yang menegakkan gunung-gunung, jika pinggangnya berikatkan keperkasaan, jika dia sanggup beredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, bagaimana bisa dia tidak sanggup mengabulkan permohonanmu kalau dia mau? Dia memang tidak selalu mau mengabulkan. Kita bersyukur karena dia mengabulkan doa kita, tapi seharusnya tanpa dia mengabulkan doa kita pun kita harus bersyukur
Dia sering menyediakan berkat-berkatnya di balik permohonan yang tidak dia kabulkan. Kita seringkali hanya bersyukur kalau dia kabulkan, tapi berapa banyak yang bersyukur kalau tidak dikabulkan? Waktu saya masih kuliah dulu, saya naksir satu cewek, orang Kalimantan. Astaga. Tapi karena sebagai calon hamba Tuhan, akhirnya saya harus berdoa dulu. Tapi saya merasa kurang, saya doa puasa. Saya ikat dia dalam nama Yesus. Setelah doa selesai, saya dengan penuh keyakinan maju, dan saya yakin Tuhan pasti kabulkan. Dan begitu saya tembak dia, dia bilang, "Kak, saya mau." Waduh. Dia bilang, "Kak, saya mau." Saya melihat orangnya, "Kak, saya mau muntah." Saya betul-betul kecewa. Coba kalau dia tolak saya jangan pakai penghinaan seperti itu. Coba ya, cewek-cewek ini kalau mau tolak secara elegan. Ya. Saya juga pernah tolak, tapi elegan. Ada orang yang menyatakan cinta pada saya, "Kau benar mencintai saya?" "Benar, Kak. Kalau kau mencintai saya mau minta sesuatu. Maukah kau kabulkan?" "Kak, mau minta apa?" "Jawab dulu, mau kabulkan atau tidak?" "Mau." "Kalau kau memang mencintai saya, sungguh betul?" "Ya." "Maukah kau beri sesuatu pada saya?" "Mau." "Maukah kau beri saya kebebasan?" "Maksudkah?" "Berikan saya kebebasan, termasuk bebas untuk tidak mencintaimu." Itu elegan. Tapi kalau begitu ada orang nasir, "Aduh, lupa diri, tidak tahu sikap ini nasir saya." Tapi dia mau muntah. Saya kecewa. Tuhan, ini kita sudah pakai berdoa, tapi beberapa saat kemudian yang bersangkutan dipecat dari sekolah karena ketahuan sudah beberapa bulan hamil. Pada waktu itu saya bilang, "Aduh Tuhan, untung dia tolak." Karena bayangkan kalau dia hamil di tangan saya, apa kata dunia? Lalu saya langsung berpikir, dia sudah hamil, jangan-jangan waktu dia bilang saya mau muntah, itu bukan mau muntah, saya mau lagi hamil. Tapi hari itu saya bersyukur karena apa? Karena untung dia tolak. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak mengabulkan permohonan. Tuhan Yesus yang Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti dia kasih batu? Tapi ada anak yang terlalu bodoh sampai dia lihat batu dia kira roti. Dan dia ngotot minta. Dan jika Bapa itu memberikan batu yang model mirip roti itu, maka habislah anaknya. Dalam kasih dan kebaikannya dia tidak mengabulkannya. Jadi kalau Tuhan tidak kabulkan, mesti bersyukur. Apalagi kalau Tuhan mengabulkan. Tapi di sini Pemasmur mengatakan kalau Tuhan mau mengabulkan, tidak ada yang susah. Karena bukankah gunung-gunung dia yang menegakkan, pinggangnya meningkatkan keperkasaan, dia merendahkan dari lautan, gelombang-gelombangnya semua dia kuasai. Maka kalau dia mau mengabulkan permohonanmu, tidak ada yang sukar sama sekali, asal dia mau. Persoalannya dia tidak selalu mau, tapi kalau dia mau, no problem. Seorang anak kecil, anak sekolah ini masih zaman dulu, jadi belum ada WA, pakai orang biasa kirim surat pakai kantor pos. Jadi ini anak tulis surat, "Tuhan Yesus yang baik, adik butuh uang 100.000. Bisakah Tuhan Yesus memberikan buat adik uang 100.000? Kalau Tuhan Yesus mau, kirim ya." Lihat tanda tangan, lalu dia pergi kasih masuk di kotak pos.
Waktu petugas pos mau ambil alamatnya kepada Tuhan Yesus yang di surga, dan tukang pos bingung mau dibawa kemana. Akhirnya tukang pos bawa ke kantor polisi. Polisi juga bingung dan penasaran. Beberapa polisi itu mereka buka suratnya dia. Lalu ternyata ada ini anak minta uang 100.000 pada Tuhan. Dia kasih alamat lengkapnya juga di situ juga. Dan polisi juga bingung, tapi melihat ketulusan anak itu, mereka beberapa bilang, sudah kita mampu tambah saja. Ada berapa yang kita kasih itu anak. Jadi mereka sumbang dapat 90.000. Mereka taruh kembali di amplop, kasih masuk di itu kotak pos, lalu petugas pos kirim kembali itu anak. Itu anak dengan senang hati bukan Tuhan Yesus sudah balas. Dia buka dan dia hitung 90.000. Padahal dia minta 100, kurang 10. Maka dia tulis surat terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Adi minta 100.000 dan Tuhan Yesus kasih. Tapi kalau boleh Adi kasih tahu, lain kali kalau mau kirim Tuhan, jangan lewat polisi ya. Karena nanti Tuhan kirim 100 sampai saya tinggal 90. Mau bagaimanapun juga, kalau Tuhan mau mengabulkan permohonan anakku, aneh macam apapun tetap bisa terjadi. Itu keajaiban. Dan saya kira pengalaman saudara di sekolah ini ada begitu banyak keajaiban yang tidak pernah dipikir. Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Seorang ibu yang di atas kapal, dia naik kelas ekonomi dan setiap hari dia lihat di dalam ruang makan di kelas VIP ada orang-orang yang makan dengan enak sekali. Lalu dia tertarik dengan buah apel merah itu yang begitu menarik hati sampai dia berlutut dan berdoa, ya Tuhan, berikanlah hambamu sebuah apel. Ada seorang pemuda yang sering lewat-lewat di situ dan dia seorang ateis. Dia tiap hari makin cicik, dia lihat si ibu ini tiap hari berdoa minta apel. Nah, akhirnya demi mengerjai si ibu, si pemuda itu pergi dan ambil apel di ruang makan. Dan ketika si ibu bilang, ya Tuhan, berikanlah hambamu apel hari ini, itu pemuda ateis taruh apel di mukanya. Begitu ambil, ibu lihat ada apel. Langsung ibu, Tuhan terima kasih, engkau menjawab mengabulkan doaku, akhirnya engkau berikan apel baru. Begitu dia bersyukur setelah itu, si pemuda, ibu bodoh, kau tahu bukan Tuhan yang kasih apel itu. Terus saya yang kasih apel, saya yang taruh apel di situ. Langsung ibu bersyukur, oh Tuhan terima kasih, engkau bikin mujizat ganda. Engkau bukan hanya membawa apel kepadaku, tapi engkau mengirimkannya melalui seorang anak iblis. Ternyata kalau Tuhan memberkati pun dia bisa pakai anak iblis. Tuhan tidak kekurangan cara di dalam mengabulkan permohonan kita. Ya? Bukankah pengalaman kita mengajarkan begitu? Hari ini kita bisa ketawa bersyukur untuk hari ini, tapi saya tahu perjalanan lain pasti berat. Tapi kalau hari ini sampai terjadi mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan, maka hari ini semua harus bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kedua, kita mengucap syukur karena Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Perhatikan di ayat 3b sampai 4. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Saudara, sekali lagi dari segi konteks, kelihatannya kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan besar itu ditafsirkan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Karena mereka berdosa, Tuhan menghukum, menghajar mereka dengan kekeringan semacam itu. Dan kita bisa melihat dalam gambaran perjanjian lama, sering hukuman Allah atas dosa diwujudkan dengan kemarau yang panjang atau kelaparan yang besar. Dan dosa-dosa mereka yang menyebabkan Tuhan menghukum mereka itu begitu besar,
sehingga dikatakan pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Tapi dengan dijawabnya doa dan Tuhan memberikan hujan, kekeringan selesai, kelaparan selesai, itu tanda bahwa Tuhan menghapus dosa mereka. Maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena pelanggaran mereka melebihi kekuatan mereka, tapi Tuhan menghapuskannya. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi engkau mengampuninya. Dosa digambarkan sebagai beban yang sedang dipikul, dan beban itu melebihi kekuatan si pemikul, sampai si pemikul seolah-olah terseok-seok di jalan. Saya berikan kata-kata Henry bilang, dosa kami sudah sampai ke langit, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tampak sangat banyak, sangat mengerikan, sehingga ketika pelanggaran-pelanggaran itu diperhadapkan pada kami sungguh bingung dan siap tenggelam dalam keputusasaan. Pelanggaran-pelanggaran itu begitu melebihi kekuatan kami, sampai-sampai kami tidak bisa berpura-pura dapat mengimbanginya dengan kebaikan kami sendiri, sehingga ketika kami tampil di hadapan Allah, hati nurani kami sendiri menuduh kami, dan kami tidak bisa memberikan pembelaan apa-apa. Apalagi dalam terang perjanjian baru, dosa dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Opelema yang diterjemahkan kesalahan, yang seharusnya secara harfiah itu adalah hutang. Makanya dalam versi King James, forgive us our debts. Ingat, debts collector, penagih hutang. Ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Berarti itu seolah-olah setiap dosa yang kita buat itu adalah hutang di hadapan Allah. Dan bayangkan berapa banyak kita berdosa setiap hari. Bahkan saya kira tidak ada hari di mana kita tidak berdosa. Apalagi dalam terang kitab suci, ya, bahwa ya orang tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Sebenarnya bisa, asalkan dia berbuat baik sempurna tanpa satu dosa. Saya selalu bilang, syarat masuk neraka adalah dosa satu. Upah dosa malu, bukan upah dosa-dosa. Saya pernah pelayanan ke Rote. Orang telepon bilang, Pak, ada satu orang sudah sakit dan dokter sudah angkat tangan dan kelihatannya akan mati. Bisakah Bapak pergi menginjili dia? Bisa. Lalu saya pergi, dan seperti biasa, mulai penginjilan mulai dari orang dosa, beli sadar bahwa dia orang berdosa. Lalu saya mulai, semua kita orang berdosa ya Bapak. Nah, maka Bapak juga orang berdosa. Dia bilang, tidak. Saya bilang, mungkin Bapak pernah maki orang? Dia bilang, tidak. Atau Bapak pernah pukul istri? Tidak. Bapak pernah benci orang? Tidak. Iri hati sama orang? Tidak. Atau Bapak pernah absen kebaktian? Tidak. Saya kebaktian terus. Atau Bapak mungkin pernah fitnah orang? Tidak. Saya omong segala macam dosa. Dia tidak. Saya kelabakan. Ini orang merasa diri suci. Saya dalam hati, Tuhan tolong kasih dia sadar satu saja dosa. Saya bilang, Bapak, mungkin Bapak pernah mencuri? Mencuri uang kah, atau mencuri hewan kah, kambing kah, babi kah? Dia bilang, tidak. Tiba-tiba dia bilang, tunggu. Saya tidak pernah mencuri, teman-teman saya yang curi kambing, hanya saya ikut makan saja. Karena itu sudah Bapak, itu sudah Bapak, itu lebih Bapak saudara. Ya.
Ya, singkat cerita saya diri dia dan suruh dia terima Yesus, dan setelah dia terima Yesus, Bapak mati, Bapak masuk surga. Begitu? Iya. Lalu Pak Pendeta kalau mati, saya masuk surga juga. Jadi saya masuk surga, Pak Pendeta juga masuk surga. Iya, berarti kita sama-sama di surga. Iya. Lalu saya pulang, pas saya mau jalan pada dengan sabar, Pak Pendeta sabar. Sampai jumpa di surga. Saya sampai Kupang, saya lihat Yesus mati. Jadi saya dalam hati saya bilang, Bapak Lazarus Rondo, sampai jumpa di surga. Dosa kita terlalu berat, ya. Hutang-hutang kita terlalu besar, dan kita tidak sanggup untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Tapi di dalam terang perjanjian baru, semua dosa kita itu dihapuskan karena jasa Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9, ya. Anaknya menyucikan segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan, segala dosa, segala kejahatan. Yesaya 36 ayat 25, segala kenajisanmu semua berhambu. Tadi saya bilang dosa itu seperti hutang, dan Kolose 2:14 bilang dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum dan seterusnya, itu ditiadakannya di kayu salib. Maka di kayu salib dia bilang tetelestai, sudah selesai. Saya tiap kali merenungkan kata-kata Tuhan Yesus sudah selesai, saya bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena saya bayangkan kalau beliau bilang hampir selesai, maka belum selesai, sisa sedikit saja. Dan kalau dia sisakan satu saja, kamu pasti masuk neraka. Sudah selesai, sudah diselesaikan. Makanya kita boleh bernyanyi, dihapuskan dosaku hanya oleh Allah Yesus. Semua yang punya pengalaman di selatan ini, kita harus bersyukur karena Dia menghapuskan dosa kita. Itu syukur kedua. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena Allah menjadikan kita orang pilihannya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan memang kitab suci bicara tentang adanya orang-orang pilihan. Terlepas dari aliran-aliran gereja mau menafsirkan apa terhadap konsep pilihan ini, tapi Yesus juga bicara, Matius 24 ayat 31, ada orang-orang pilihan. Kalau berbicara tentang orang pilihan, bicara tentang pilihan, maka tentu pasti secara implisit ada yang tidak dipilih. Karena kalau pilih semua itu namanya bukan pilihan. Maka ketika dikatakan bahwa saya dipilih, berarti ada juga yang tidak dipilih. Tapi pilih untuk apa? Itu juga banyak penafsiran. Karena memang Alkitab bicara tentang konsep pilihan lebih dari satu. Tapi kalau kita melihat ayat yang kelima itu, ya, berbahagialah orang yang engkau pilih, engkau suruh mendekat, diam di pelataranmu, di rumahmu, di baitmu yang kudus. Sepertinya ini berurusan dengan pemilihan yang berkaitan dengan urusan keselamatan. Yang makanya Paulus bicara di 2 Tesalonika 2 ayat 13, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Berarti ada orang-orang pilihan Tuhan, orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Tuhan dorong dia, atau bahasa perjanjian baru, ditarik datang kepada Kristus. Makanya ayat yang kelima bilang engkau pilih, kalimat selanjutnya bilang engkau suruh mendekat. Henry bilang begini, siapa yang dipilihnya didorongnya juga untuk mendekat. Dan dia tidak saja mengundang mereka, tapi menggerakkan mereka, memampukan mereka untuk mendekat kepadanya. Dia menarik mereka. Apa bahasa
Yohanes 6 ayat 44 ditarik oleh Bapa. Jadi di sini pengajaran reform bahwa manusia tidak mampu untuk datang kepada Yesus. Orang hanya bisa datang kepada Yesus jikalau Bapa mengaruniakannya, jikalau Bapa menariknya. Jikalau datangnya saya pada Yesus adalah hasil keputusan saya sendiri tanpa intervensi Ilahi, maka seolah-olah saya mempunyai sedikit jasa di dalam keselamatan saya. Karena sekalipun Yesus berkorban, tapi kalau saya tidak mau datang, dia pun tidak bisa bikin apa-apa. Jadi Yesus pun tidak bisa menyelamatkan saya kalau saya tidak mau. Tapi disinilah reform mengajarkan lain, bahwa kepada orang-orang pilihan Allah bekerja sedemikian rupa menarik mereka, sehingga kalau ada orang yang mau datang, itu adalah hasil pekerjaan Allah. Dan orang-orang pilihan itu menikmati segala berkat di rumah Tuhan. Ada diam di pelataranmu, menjadi kenyang dengan segala di rumahmu. Diam di baitmu yang kudus. Mazmur 23 bilang diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka orang-orang yang dipilih Tuhan itu menjadi orang yang berbahagia. Ayat yang kelima, berbahagialah. Lalu apa yang kita buat supaya kita dipilih? Tidak. Itulah pemilihan tak bersyarat. Kita tidak bisa buat apa-apa untuk kita dipilih, karena waktu kita dipilih kita belum ada. Jadi apa yang harus kita buat? Tidak. Kitab suci mengajarkan pemilihan itu atas kedaulatan Allah dan kehendak Allah semata-mata. 2 Timotius 1, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat Dia mau memberikan kepada orang sesuatu yang tidak layak diterima. Saudara kerja pada saya kasih 5 juta tiap bulan. Itu namanya gaji, itu namanya upah. Saudara tidak kerja, tapi saya kasih 5 juta, itu namanya kasih karunia. Tapi saudara fitnah saya di luar sana, tapi saya masih kasih 5 juta lagi. Itu kasih karunia yang besar sekali, yang misterius. Ya. Bahkan pemilihan itu dikatakan terjadi sebelum dunia diciptakan. Kalau kita dipilih dari sekian banyak orang di muka bumi, mulai dari zaman Adam sampai manusia terakhir di dunia ini, Allah bisa saja tidak memilih kita, tapi Dia memilih kita karena kasih karunia. Bukankah itu harus disyukuri? Maka dalam konteks pembicaraan tentang umat pilihan, harus bicara tentang syukur. Di sini 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah dari mula telah memilih kamu diselamatkan. Saya harus bersyukur karena Tuhan mendengar dan mengabulkan doa. Bersyukur karena Dia hapus dosa-dosa saya. Bersyukur karena Dia pilih saya. Dan yang terakhir, kita mengucap syukur karena Dia memberkati seluruh pekerjaan kita. Tadi sudah saya katakan, konteks Mazmur ini adalah kekeringan hebat, menyebabkan ladang, sawah, kebun orang Israel tidak punya hasil. Mereka berdoa, mohon ampun atas dosa mereka. Tuhan menghapus dosa mereka. Tuhan menjawab, mengabulkan doa mereka, berikan hujan pada mereka. Itu menyebabkan sawah, ladang, kebun kembali punya hasil. Semua ini karena Tuhan. Dan dalam konteks Perjanjian Lama, itulah pekerjaan mereka dalam bidang pertanian. Maka kita bisa lihat hasil-hasil mereka dalam bidang pertanian dipaparkan dalam Mazmur ini sebagai akibat dari Tuhan memberkati mereka. Perhatikan mulai ayat 10 sampai 14, semuanya berpusat pada Tuhan. Engkau mengindahkan, karena itu engkau, ya, mengaruniakan kelimpahan, membuat sangat kaya. Engkau menyediakan gandum, engkau menyediakannya, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan tanahnya, engkau menggemburkannya,
dengan kebaikanmu dan jejakmu. Engkau, semuanya Tuhan. Jadi soal tanah itu berlimpah, soal tanah itu menjadi kaya, soal tanah itu penuh air, soal tanah-tanahnya menjadi gembur, soal dirus hujan, soal tumbuh-tumbuhannya. Bahkan ayat 13, tanah-tanah padang gurun meniti, bukit-bukit berikat pinggang sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semua itu karena engkau. Dengan kata lain, dalam konteks pekerjaan mereka sebagai dalam bidang pertanian, yang bikin berhasil itu Tuhan. Dan di sini pemazmur mau katakan bahwa keberhasilan itu datang dari Tuhan. Memang mereka bekerja, mereka juga yang mengurusi ladang sawah kebun mereka, tapi tanpa Tuhan tak mungkin bisa jadi. John Calvin bilang, bahkan kamu tidak bisa menggerakkan satu jari pun kalau Tuhan tidak mengendakinya. Saya ini penggemar sepak bola, maksudnya gemar nonton, bukan gemar main. Satu hari ada jadwal Chelsea lawan Manchester United jam 3:30 pagi di Bogor. Lalu saya pulang pelajaran kira-kira jam 12 dan saya berencana nonton. Masih ada 3 jam. Lalu setelah itu saya hidupkan TV saya, masih pakai TV berbayar Orange TV yang harus isi pulsa. Begitu saya cek, pulsa mulai habis. Saya tidak bisa nonton. Saya langsung cari telepon teman-teman yang jual pulsa bola, tapi semua tidak ada yang angkat. Mau tidak mau saya harus keluar lagi. Kira-kira jam 1 pagi saya keluar. Saya tahu walaupun tidak dapat tapi bisa beli dari ATM untuk mandiri. Maka saya keluar rumah jam 1 pagi cari ATM mandiri, lalu masuk kartu beli pulsa bola. Tiba-tiba ada tulisan, maaf, saldo Anda tidak cukup. Tapi saya punya uang ada di BNI. Maka saya pergilah cari lagi ATM BNI, dapat sudah 1:30. Setelah itu saya transfer dari ATM BNI ke Mandiri, saya balik lagi ke Mandiri, dan setelah itu saya beli pulsa bola, dapat nomor serinya. Lalu saya pulang sampai rumah sudah 2:30. Lalu mau nomor seri sudah dapat, tapi mau registrasi untuk aktifkan ini, apa yang masalah di situ? Susah sekali dia aktif. Saya harus lihat di Google lagi, cari di Google bagaimana cara mengaktifkan Orange TV. Dan akhirnya setelah selesai jam 3 baru aktif. Jam 3 baru aktif, selesai, tinggal duduk manis siap nonton bola. Saya bikin kopi sambil menunggu 1/2 jam. Saya duduk-duduk dan baca, dan saya sampai jam 6 pagi. Rupanya 1/2 jam saya tertidur. Yang bola lewat. Ini makin sering. Tapi hari itu saya sadar, ternyata untuk nonton bola juga butuh kehendak Tuhan. Karena biar segala sesuatu sudah siap, kurang 1/2 jam. Kalau Tuhan tidak kehendaki saya nonton, tinggal 1/2 jam lewat. Semua bergantung Tuhan. Berkat apapun dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kirim biar berkat jauh, dia pasti datang. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki biar berkat sudah dekat, dia hilang. Saya satu hari terkejut begitu ada notifikasi di HP saya, ada dana masuk ke rekening 10 juta. Wow. Tapi saya tidak tahu siapa yang kirim
uang 10 juta. Tapi saya siap bersyukur pada Tuhan. Tapi sebelum bersyukur, tiba-tiba ada WA masuk, ada orang mungkin lagi. Lalu dia bilang, Pak, mohon maaf, saya salah transfer. Saya rencana mengirim ke Israel buta-buta, tapi ternyata yang terdekat Israel Solo. Kalau tidak keberatan bisa Bapak transfer ke mana? Akhirnya saya transfer kembali, saya sadar. Biasanya saya bilang, kamu berkat sudah dekat, bukan untuk mau dia lewat. Ini bukan hanya dekat, sudah masuk. Dia bisa coba kembali itu. Ya, semua keberhasilan. Alkitab berkata, tanpa Tuhan tidak ada yang berhasil. Tidak ada berkat dalam apa yang dikerjakan manusia. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Atau Amsal 21, kuda diperlengkapi untuk hak peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Boleh siap semua, tapi kemenangan tetap ada dalam tangan Tuhan. Saya baca satu ayat, Mazmur 33. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat beri kelembutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap pada kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan bermaut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan Gregor Neves itu seorang politikus Brasil yang ikut pada pemilihan presiden Brasil, dan luar biasa beraninya dia pada waktu musim semacam kampanye. Dia bisa berteriak dari atas panggung kampanye, jikalau aku bisa mendapatkan sekian persen pemilihku, Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Dan pemilu berlangsung, dan dia memang jadi pemenang pemilu. Dia menang pemilu dan akan jadi presiden. Dan tibalah hari ditentukan, besok pagi dia dilantik jadi presiden. Besok pagi dilantik, sore ini dia sakit dan pakai ambulans ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit mati. Padahal besok pagi dilantik. Langsung headline orang-orang berhasil keluar berita itu kematian. Tapi yang satu headline yang menarik, headline adalah dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Semua keberhasilan dari Tuhan. Sudah bisa dapat tempat yang bagus, itu karena Tuhan. Bisa sekolah, bisa kuliah dengan nyaman, itu dari Tuhan. Bisa makan minum dengan aman, dengan cukup, itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Saya dapat cerita-cerita sedikit dari Pak Diki juga Pak semua yang kemarin, bagaimana perjuangan sampai hari ini ada. Itu berkat Tuhan. Hitung semua berkat itu, dan ujungnya adalah berkat syukur kita. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mendengar doa, jawab kabulkan. Tuhan hapuskan dosa. Tuhan pilih kita, dan Dia berkati seluruh pekerjaan kita. Kita harus bersyukur. Tapi bagaimana cara bersyukur? Ayat 2, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, kepadamulah orang membayar nasar. Berarti Mazmur juga mengatakan setelah bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana caranya? Yang pertama lewat puji-pujian. Bagimulah puji-pujian di Sion. Kiranya dengan merenungkan semua berkat ini, kita mau sungguh-sungguh puji Tuhan. Tapi bukan hanya puji Tuhan di mulut,
kepadamulah orang membayar nasar. Maksudnya nasar di sini ada suatu jenis persembahan kepada Allah yang mana ya kita mungkin punya janji-janji tertentu atau komitmen tertentu dengan Tuhan, dan apabila Tuhan mengabulkannya, jangan lupa semua janji itu, ya semua nasar itu. Karena ada orang yang mau kepengen diberkati janji banyak, tapi begitu Tuhan berkati, dia lupa janjinya. Ada orang Amun dengan istrinya naik perahu, hampir tenggelam di tengah laut. Lalu yang satu berdoa, Tuhan selamatkanlah kami. Kalau Tuhan berkenan selamatkan kami, di rumah itu ada sapi, ya saya janji kasih Tuhan, dan ternyata selamat. Pulang dia lihat ini sapi, kalau kasih Tuhan itu kasih kawin dia dulu, ya maka dia kasih kawin sapi itu, nanti mau kasih Tuhan dia pikir coba kasih kawin lagi. Akhirnya dia kasih kawin ke sapi makin banyak, dia lupa dia punya janji di laut. Tiba-tiba terjadi musibah, angin badai datang dan semua sapi mati, tidak sisa satu. Waktu dia lihat sapi-sapi mati, pikiran dia sampai ke laut. Nasar dia, pada dia butuh balik. Masalah di laut juga Tuhan bawa sampai masalah di laut juga Tuhan bawa sampai darat. Sepertinya orang Israel pada masa itu mereka membuat nasar tertentu kepada Tuhan di dalam kekeringan mereka. Apabila Tuhan memberi hujan pada mereka, maka mereka tidak mengabaikan nasar itu. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, patutlah kami memuji Engkau di Sion ya Allah, memenuhi janji kami kepadamu. Lebih baik Engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Ya, Tuhan sudah memimpin sejarah sampai hari ini. Itu luar biasa. Ya, berkat Tuhan banyak. Mari bawa semua dalam syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari momen ini masing-masing boleh bersyukur untuk sekolah ini, boleh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi pribadi saudara.